Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali dan hari ini kita khusus ngaji di hadis ke-31 dan 32 bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Langsung dua nomor, insyaallah manfaat bagi kita semua. Sembari kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nafi'an, amin ya rabbal alamin. Untuk itu terus ikuti sampai akhir, jangan di skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqal ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atat bab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawwabin faqalat lam a'rifuka faqal innama as-sabru 'inda as-sadamatil ula, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Anas, ya, sahabat Anas, semoga Allah meridainya, di mana beliau menceritakan bahwa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saat itu tengah berjalan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah berjalan, lalu tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, tapi ada seorang wanita, dia nampak, lewat ada imro'ah, seorang wanita, tabki, yang menangis, inda qabrin, menangis di atas kuburan, ya. Ini tapi ini orang beneran, ya, bukan orang jadi-jadian, bukan, orang beneran. Jadi Nabi lagi jalan lewat, ada seorang perempuan yang lagi nangis, seorang wanita lagi nangis di atas kuburan. Disebutkan itu penjelasannya dalam riwayat Muslim itu bahwa tabki ala sobiyyin laha, dia menangis karena anak bayinya meninggal. Ya, dia menangis karena bayinya meninggal dan dikubur. Nah, faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sambil jalan nangis, lalu Nabi ngomong, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Nah, ini ungkapan menarik yang seharusnya menjadi sunnah bagi kita, ya. Jadi kalau ada orang yang terkena musibah, nasihat kita yang pertama itu, yang keluar bukan udah tenang, bukan. Ternyata kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, lisan kita yang pertama kali keluar itu adalah ittaqillah wasbir.
Ya, atau ittaqullah wasbir. Ya, wasbiru kalau orang. Ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersabar. Ya, itu kalau orang banyak. Kalau satu ya taqullah, ya bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Itu nasihat. Ya, nasihat yang harus keluar, seharusnya keluar dari lisan kita kepada siapapun anggota keluarga kita yang tengah terkena musibah. Ini ajaran Nabi loh. Nah, tapi kita jarang ini ketemu ini. Kalau ada orang kena musibah pasti ngomongnya tuh, "Dah, sabar ya, sabar. Sabarnya duluan." Kita lupa diingatkan ittaqullah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Karena kenapa? Takwa itu menjadi standar seseorang itu mampu ya untuk mendekat kepada Allah. Itu standarnya takwa. Ya, maka dari sini kita harus paham mulai dari sekarang, ingat pelajaran utamanya adalah kalau ada orang kena musibah atau diri kita sendiri sedang terkena musibah, maka yang pertama kali yang harus muncul adalah sifat ketakwaan kepada Allah. Dan mengingatkan kepada orang lain, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Lalu yang kedua, sabar. Ajak untuk bersabar. Faqalat. Lalu kemudian wanita tadi ngomong. Ilaika anni. Itu ini ungkapan ngusir ya. Ya, ilaika anni. Kamu coba pergi jauh-jauh dari aku. Ya. Katanya, nggak usah deket-deket deh. Orang lagi kena musibah gini malah ngoceh aja lah istilahnya gitu loh. Kan kalau orang kayak gitu ya. Kalau orang lagi kena musibah dinasehatin itu biasanya itu kalau dia nggak bertakwa kepada Allah nanti keluar tuh ngedumel. Ah, dasar. Orang lagi kena musibah kayak gini malah dinasehatin, malah ceramah aja. Itu bahasa kita ya. Nah, termasuk perempuan ini, wanita ini ketika dinasehati, ilaika anni. Nggak usah kesini, jauh-jauh sana, pergi. Gitu lah istilahnya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Ya, kamu itu sesungguhnya kamu ya tidak tengah mendapatkan cobaan yang sama seperti cobaan yang kuterima ini di musibati. Walam ta'rifu, kamu nggak tahu ini nih rasanya kayak mana ini itu ya. Kalau emak-emak kan itu ya. Sakitnya tuh di sini. Kamu nggak tahu itu kayak mana sakitnya gitu ya. Nah, perempuan ini yang ngomong kayak gitu. Faqila laha. Ya Nabi karena itu terus aja jalan akhirnya. Jalan pulang Nabi. Lalu ada yang ngomong sama perempuan itu. Innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bu. Kamu nggak tahu ya. Yang tadi ngomong sama kamu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh ya Allah. Akhirnya apa? Fa'atat sebaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena dia nggak tahu, lalu akhirnya tuh wanita tadi langsung dia pergi menuju rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Pas dia ngelihat di rumahnya nggak ada orang yang jagain pintu, ya penjaga pintu nggak ada. Ya akhirnya ya perempuan tadi masuk. Faqalat, lalu ia ngomong, nyampaikan kepada Nabi, la ma'rifuk. Maaf Nabi, bahasa kitanya gitu ya. Maaf Nabi, aku nggak tahu. Tadi kalau yang tadi ngomong itu kamu ya Rasulullah. Aku nggak tahu, minta maaf. Istilahnya gitu. La ma'rifuk. Aku nggak tahu kalau tadi yang ngomong itu engkau ya wahai Rasulullah. Faqal, lalu Nabi nyampaikan. Ini kata kunci. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Bahwa kesabaran itu, sungguh yang namanya kesabaran itu nilai pahalanya itu adalah ketika sodmatil ula. Sodmah itu nabrak pertama kali. Nah itu sodmah itu ya. Jadi yang tertimpa pertama kali, yang terjadi tragedi awal pertama kali yang dia rasakan, dia bersabar
itulah nilai pahalanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perempuan tadi itu ya ketika Nabi ngomong, baru ngomong akhirnya bisa ya bersabar. Nah, itu jadi problem. Nah, makanya eh disebutkan bahwa mana dalam kitab Dalilul Falihin ya, itu dijelaskan bahwa ungkapan Nabi mengatakan sabar itu di awal ya, sabar itu nilai sabar itu di awal itu karena ungkapan ini seolah-olah mengatakan begini. Ini karena perempuan tadi datang ya. Perempuan tadi datang lalu ngomong seolah-olah ini perempuan kayaknya kena marah sama Nabi nih. Gitu ya. Nah, kata dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan ka'annahu qala laha. Jadi ungkapan itu seperti seolah-olah Nabi tengah bicara atau menyampaikan kepada perempuan atau wanita tersebut da'i al-i'tizar. Udah nggak usah minta maaf lah istilahnya. Nggak usah minta maaf. Fa inni la aghdab bi ghairillah. Udah aku itu nggak marah. Prinsipnya gitu. Udah nggak usah minta maaf, aku tuh nggak marah sama kamu, nggak gitu ya. Wanzuri ila nafsiki fi tafwitiki as-sawabil jazil. Ya, bi'adami sabri 'inda mafaja'atil musibah. Jadi Nabi ini ungkapan menjelaskan bahwa wanzuri ila nafsik, coba perhatikan, lihat dirimu. Sayang banget kamu ya, ini istilahnya gitu. Nabi ngomong, aku nggak marah kok sama kamu, tapi coba lihat dirimu, alangkah sayang kamu itu. Yang fi tafwitikis sawab, yang menyia-nyiakan ya pahala yang begitu jazil, begitu besar, begitu hebat, begitu dahsyat. Ya, pahala kesabaran atas musibah ya, tapi hilang semua karena kenapa? Bi'adami sabri 'inda mafajatil musibah. Ketika datang musibah pertama kali kamu rasakan, kamu tidak bersabar, itu rugi ya. Nah, karena kenapa? Ya karena as-sabru ayyakuna fi awalil hal fa huwa alladhi yatarattab alaihi sawab. Jadi kalau menentukan pahala dari sabar itu ternyata ya pas di awal itu datang musibah nih, informasi. Astagfirullah. Aku terima ya Allah. Ya. Semua ini datang darimu ya Allah. Aku kembalikan semua ini kepadamu. Ya, istirja. Ya. Kembalikan semuanya kepada Allah dan aku terima ini semua. Itulah sabar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya diterima oleh Allah. Tapi ketika awal itu ternyata yang keluar adalah apa ya? Rengekan tanpa makna atau nauh itu apa ya? Pas marah, kesal gitu ya. Nangisnya itu adalah nangis yang malah mengucapkan kata-kata yang nggak bagus gitu ya. Kesedihan yang nggak tepat, nggak pas. Ya, itu hanya akan menghilangkan pahala kesabaran. Jadi pahala itu ada di awal. Maka ingat kalau nanti setiap orang ya, ingat loh, sebagaimana penjelasan kita bahwa setiap orang yang namanya mukmin dikuatkan oleh Allah keimanannya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertemu dengan orang yang terkena musibah, apa yang diucapkan? Pertama kali, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan ketika ada musibah datang, pertama kali dia datang musibah tersebut,
serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menjelaskan kepada putrinya, yang hadis yang lalu, kepada putrinya Zainab, Sayyidah Zainab, ketika anaknya sakit dan akan wafat, meninggal, Nabi mengatakan ya bersabar. Ya terima takdir yang ada. Itu ya. Kita lanjut ke hadis ke-32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Kita baca dulu semuanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Dan beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, menyampaikan nasihat. Dan nasihat itu adalah yaqulullah ta'ala. Nasihat itu berupa hadis qudsi. Ya, jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu firman-firman Allah yang sudah Allah turunkan ya dari Lauh Al-Mahfuz, lalu disimpan ya di Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah itu lalu diturunkan ya satu persatu sesuai dengan kondisi dan ketentuan turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsipnya itu Quran itu dari Allah di Lauh Al-Mahfuz, dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia namanya Baitul Izzah, dari Baitul Izzah baru turun diambil oleh malaikat Jibril satu-satu. Nah, kalau hadis qudsi itu adalah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu langsung disampaikan atau lewat mimpi dan sebagainya. Ya. Tapi jangan disamakan dengan mimpinya kita ya, orang biasa ya, karena dalam hadis itu kan disebutkan tidurnya Nabi itu ya beda dengan kita. Ya, tidurnya Nabi itu tidurnya kita itu jaganya Nabi itu. Nabi itu tidur tapi ngeliat. Nah, itu ungkapan yang tersebut dalam hadis, sehingga Nabi ya seperti tidak tidur sebenarnya meskipun matanya terpejam. Nah, yaitu cobaan bagi Nabi. Cobaannya bagi seorang Nabi. Sebagaimana kita jelaskan yang lalu ya, bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya, yang orang yang paling berat cobaannya ya para Nabi. Termasuk cobaan untuk tidurnya, subhanallah, berat jadi Nabi. Jadi nggak usah ngaku-ngaku jadi Nabi. Banyak aku jadi Nabi tapi cuma pengen cari piti, cari uang. Nah, itu bahaya duniawi. Nah, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Nah, ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un. Tidaklah li'abdi bagi seorang hambaku yang berstatus al-mu'min, ya, indi pada diriku jazaun, pahala. Tapi ini nanti ada ma sama illa ya, kita buang saja ma. Jadi li'abdi pada hambaku, seorang hambaku mukmin yang berstatus mukmin, ya, indi pada diriku tersebut ya, disediakan jazaun, namanya pahala. Ya, kapan itu? Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku tarik ya. Ya, qabattu itu sebenarnya aku genggam ya. Ya, tapi maksudnya gini. Ketika aku tarik nyawa kekasihnya safiyahu ya, min ahli dunia, kekasihnya di dunia ini ya.
Ya kan kalau orang di dunia ini banyak kekasih. Sofia itu bukan berarti orang yang dicintai lah. Ya, orang yang dicintai. Ini kalau di dalam Al-Falihin itu Sofiyuhu habibuhu. Ya, jadi orang yang ia cintai. Siapa saja orang yang dicintai itu ya bisa jadi orang tua, ya, pasangan, suami atau istri, anak-anak, cucu, ya itu orang-orang yang dicintainya di dunia ini tentunya. Ya, ketika seorang hamba diuji dengan dicabut nyawa bagian dari orang-orang yang dicintainya, summah tasabahu, lalu kemudian dia mengikhlaskan ridho, ya, dia terima, ya, cobaan Allah tersebut, maka baginya apa? Al-jannah. Baginya adalah balasannya surga. Ya. Subhanallah, itu menarik ya. Karena ketika disebutkan ihtasabahu, ya, nerima, itu kayak mana sih yang disebut dengan nerima itu? Ya kadang dah terima aja, sabar. Kayak mana sih yang disebut dengan nerima itu loh? Itu bahasa yang abstrak bila tidak dijelaskan. Nah, untungnya kita dijelaskan bahwa yang disebut dengan ihtasabahu, jadi terima saja, ya, ikhlaskan saja, itu bukan nggak punya konsep. Konsepnya adalah bi ayyarju sawabahu wa yaddakhirahu 'indallahi ta'ala. Dengan senantiasa mengharap akan adanya pahala dari Allah. Lalu kemudian wa yaddakhirahu 'indallah. Lalu mampu, ya, menyimpan rasa sakitnya itu indallah, kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istirja. Ya. Apa itu? Dikembalikan seluruhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip terima takdir ini, terima musibah ini, ikhlaskan ini semua, itu adalah pertama, itu berharap pahala Allah melalui kesabarannya, dan lalu ia simpan rasa sakitnya itu, ya, disimpan kepada siapa? Kepada Allah yang punya hak. Artinya kalau disimpan ke Allah, ya serahkan ke Allah. Ya Allah, aku sakit ini ya Allah, tapi aku terima ya Allah. Itu. Jadi rasa sakitnya kembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa dzalika, ya, yunabba'u 'anil sabri wat taslim. Itulah yang disebut dengan sabar dan taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ngaji narasi online, nah, prinsip untuk kita bersabar ketika keluarga orang yang kita cintai itu meninggal dunia adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci. Dan jangan pernah kemudian mengucap kata-kata yang tidak baik. Karena orang yang dicintai itu biasanya sakit bila hilang. Ya, sakit sekali bila hilang kalau sudah terlalu dicintai. Maka ya wajar kalau disebutkan habibaka aunamma. Ya. Cintailah orang yang engkau cintai itu, ya, sekedarnya aja. Karena kenapa? Kita ini semuanya milik Allah. Kita ini semuanya milik Allah. Karena kita semua milik Allah, tidak ada kepemilikan mutlak terhadap seseorang. Baik itu istri, suami, anak,
cucu, orang tua. Nggak ada kepemilikan mutlak. Semuanya titipan. Yang kapan Allah mau ambil, ya Allah ambil. Gitu loh. Ya itu kan ungkapan Nabi kepada Sayyidah Zainab putrinya. Itu semua adalah milik Allah. Ya inna lillah. Semua itu adalah milik Allah. Innahu lillah. Sesungguhnya dia, putramu itu adalah milik Allah. Jadi nggak perlu sampai rasa cinta. Ya Sofi itu kan lembut. Rasa cinta sayang yang sangat dalam. Nah itu nggak boleh. Ya, cinta suka sekedarnya saja. Ya, karena apa? Karena Allah. Itu poinnya. Maka mencintailah karena Allah. Berpisahlah karena Allah. Maka ketika berpisah dalam konteks ini wafat karena Allah. Maka rasanya akan begitu besar. Dan tidak perlu cerita seperti perempuan wanita tadi yang kamu tuh nggak ngerasain seperti aku yang rasakan. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena kita sudah istirja. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas hadis ke-31, 32, bagian yang begitu penting bagi kita semua untuk belajar tentang nilai kesabaran yang sempurna ketika ada keluarga kita yang wafat. Ya, dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdinas subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.